Bapak Safruddin Mahmud SPD MM. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo yang sama kita hormati, kita doakan bersama semoga beliau senantiasa diberi umur panjang, sehat selalu, amin. Yang kami hormati Pak Warsito, anggota DPRD fraksi Golkar Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Tuan Hakimu, Bapak Imam Wilayah, Bapak dan Ibu para pejabat di lingkungan pemerintah kota yang sempat hadir, Bapak dan Ibu keluarga besar KPU Kota Gorontalo selaku pelaksana, yang mohon maaf saya tidak sapa satu persatu, tidak menghormati hormat saya kepada yang hadir. Teristimewa teman saya, saudara saya, Pak Ketua KPU, Pak Sukrin, saya dihubungi di telepon bahwa untuk hadir mengisi takziah, langsung saya iakan. Padahal sebentar tadi sore ini saya semestinya mengisi acara di Ilutidea. Ada teman-teman dari Bitung bikin majelis zikir, tapi karena mengatasnamakan Pak Sukrin bukan KPU-nya, maka saya harus wajib datang karena ini teman saya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sekalipun jalannya rusak kita sampai juga. Ya, harap pula tiap boto boloh. Ternyata tahu Allah. Saya Pak Wali kurang lebih sebelum Ramadan diundang Pak Warsito ceramah di Kecamatan Mutilango dalam rangkaian Jimat NU. Karena saya salah satu tokoh NU yang ada, saya mengisi acara Jimat NU, acaranya sampai larut malam. Alhamdulillah Pak Warsito ini orang yang senantiasa mengawal kegiatan NU di Kabupaten Gorontalo. Syukur kita yang kedua, kita masih bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Usaha hati itu mahal ya. Tidak usah terlalu pusing dengan kehidupan dunia. Kita urus saja hidup kita, hidup orang lain biar dia yang urus. Ya, ada yang sudah bisa dimakan, alhamdulillah. Tidak usah pikir yang lain. Jangan itu mau untuk tahimu tali horden buhu poli itu mah demam berdarah. Syukuri saja yang kita punya, karena memang terkadang nikmat Allah itu bukan apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya berulang kali Allah tanya, fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustai. Tadi Pak Wali bilang saya Ustadz mata hati. Bapak Ibu tahu apa kepanjangan mata hati? Tahu? Martin Taha atau Hilal Rakyati. Martin Taha atau Hilal Rakyati. Karena beliau ketika ketua DPR provinsi saya jalan dengan beliau. Beliau calon wali kota, saya jalan dengan beliau. Sampai sekarang saya masih dengan beliau. Dan saya terus mendoakan beliau dalam kebaikan, amin. Ya, saudara beliau sekarang di Sulteng, Kepala Kanwil Kemenak Sulteng.
Ya, Paul Yastaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hidup tidak perlu pusing. Apa yang kita punya kita syukuri, apa yang kita punya kita nikmati. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada almarhum tapi lepo sababu yalo ya itu lo ambuatea anu dia luti almarhum jalo ambuatea itu anu dia luti almarhum dia luti ceramah anu dia luti almarhum dia luti dosi tuangnya kukisi tapi lo bandalo ya itu lo ambuatea ti almarhum. Angkat tangan yang sudah pados, angkat tangan yang sebabungkus sababulia ti almarhum. Mudah-mudahan apa yang disediakan bernilai sedekah dan pahalanya sampai kepada almarhum, amin. Jangankan bompo sadaka kalau kukisi ngobotu, mau sadaka kalau haji untuk orang mati sampai, namanya badal haji, menghajikan orang mati. Jangankan bompo sadaka kalau taluhu muhalati, mau sadaka kalau umroh untuk orang mati sampai, namanya badal umroh. Maka semua yang kita niatkan kebaikan itu maka sampai kepada orang yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal ibadah itu tergantung niatnya dan setiap orang yang berniat akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tadi mengutip penyampaian Pak Wali. Pak Warsito tadi sempat berdoa dan saya aminkan. Jadi Pak Warsito mau mudah-mudahan Pak Wali jadi gubernur jalan kasih baik. Amin. Saya cuma dengar Pak Warsito yang berdoa. Ada saksi di ayah saksi ayah. Ya. Pak Warsito yang berdoa, saya cuma mengaminkan. Karena Pak Warsito ini juga mau insya Allah jadi bupati. Waktu acara Jatman NU saya sudah sampaikan kepada para kiai, ada pimpinan pondok pesantren Sirajul Talibin, Kiai Ahmad Masduki, ada berapa para kiai yang hadir pimpinan pondok pesantren. Saya sudah sampaikan Pak Warsito harus kita dukung jadi bupati Gorontalo. Ya, amin, amin. Saya hanya bisa dukung dengan doa karena saya bukan orang di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya terkesan dengan yang disampaikan tadi. Itu ngamilaboti camat, calon mah, orang kaya mah, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Pak Sukrin orang bilang ente mati Pak Sukrin, bukan anak yang bilang Pol, orang yang bilang. Tidak ada yang pasti yang kita tunggu maupun tidak kita tunggu, yaitu mati. Ditunggu atau tidak ditunggu pasti mati. Beribadah tidak beribadah pasti mati. Taat maupun durhaka pasti mati. Tidak ada. Maka mari sibuk-sibuklah kita mempersiapkan diri menunggu sesuatu yang pasti. Jangan sibuk dengan yang tidak pasti. Ini so pasti semua mati, tinggal menunggu. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kerjakanlah duniamu seolah kau hidup selamanya. Tamo nak de kantor itu dulu, tamo nak de pangimba bismillah, tamani bupati wali kota gubernur, silakan. Bersemangatlah dengan cita-cita itu. Kenapa? Hidupmu panjang, hidupmu selama-lamanya. Tapi ingat kata Nabi, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kerjakanlah akhiratmu seolah kau mati sebentar. Jangan tunda. Allahu akbar, Allahu akbar, hayya ala shalah. Jangan tunda, sebentar semua mati. Apalagi yang mau ganti puasa. Ibu-ibu kan ada bolong puasa, Bu. Jangan boleh marji beri yang mau ganti puasa.
de mamola sakbani pun mah mikirani mau ganti puasa kan mas tengah mati kalau tamal dua mau tolo balango 40 hari itu jam puasa uti. Hari ini kita sudah boleh mengqadha satu persatu puasa yang tertinggal itu. Yang tidak boleh puasa, yang haram puasa itu kan hari lebaran. Kalau Idul Adha ditambah dengan hari-hari tasyrik, hari-hari penyembelihan hewan kurban, itu yang haram puasa. Selain itu boleh. Maka mulai hari ini, besok, lusa sudah boleh mengqadha puasa, ambil satu-satu. Semua mati kita orang. Saya kemarin ceramah depan kantor desa, kantor Lurah Siendeng, yang meninggal hari yang sama dengan almarhum. Tapi yang di Siendeng umur 25 tahun. Masih muda. Masih bujang. 25 tahun. Sebelum Ramadan saya ceramah depan Korem. Depan Korem ada rumah duka, saya ceramah sore. Saya berdiri di pintu, ada ti opak. Dia molotov pada. Selesai ceramah, oleh ayama Ustaz, ti opa boy itu 120 tahun umurnya. 120 tahun toto pada. Bila malatia pembungkus lo auto meja pilo baca latia ulangi. Morokok membunuhmu himbulo. Tula-tula do merokok membunuhmu tima 120 tahun di poilate. Maka yang merokok silakan merokok, tapi jangan minta-minta orang perok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, almarhum meninggal di hari yang mulia, hari Sayyidul Ayyam olongia liolo dulahu. Almarhum meninggal di bulan yang mulia, bulan Sayyidus Suhuri olongia liolo hulalo. Subhanallah. Olongia lulahu Jumaati, olongia hulalo puasa Ramadan. Meninggal di hari yang istimewa. Makanya ada riwayat begini, Bu. Saya menyesuaikan waktu. Karena penceramah itu kalau teorinya mantan wakil gubernur, beliau bilang begini, Ustaz, tidak usah panjang-panjang ceramah, jawab Pak. Kebetulan waktu itu ceramah 40 hari Ibu Dr. Yeni, salah satu pejabat di Bapeda Provinsi. Wakil gubernur hadir, saya yang ceramah. Mas setengah 11 lewat baru mulai, matahari sudah mulai panas. Beli Pak Wagub mau, Pak Ustaz, jawab wahaya ceramah. Oh, yuk siapa siap. Haya-haya kodo-kodo ceramah malam lem emblok Pak Ustaz. Oh siap Pak, siap Pak, siap. Jadi teori itu Pak Wali saya pegang sampai hari ini. Kodo-kodo oh haya-haya ceramah malam lem emblok begitu. Masuk ringan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di hari mulia, di bulan yang mulia. Ada riwayat Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang datang kepada Sayyidina Abu Bakar, Bu. Hadir. Lalu tanya, ya Abu Bakrin, kalau mati itu hari apa bagus? Kira-kira hari apa bagus mati, Bu? Hari Jumat. Subhanallah. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagusnya mati hari Jumat. Makanya hari Jumat itu beda dengan hari yang lain. Tidak ada sholat wajib yang didahului dengan khutbah kecuali sholat Molohori, asari, magharibu, isya, subuh dia lu khutbah. Mau Jumaati mau khutbah pola peta mutabiyah. Itu kekhususan taksisnya hari Jumat. Maka mati yang paling bagus itu hari Jumat. Ini mudah-mudahan ibu-ibu mati hari Jumat. Jumat minggu depan.
Lalu orang yang sama ini, orang yang sama datang kepada Sayyidina Ali. Dia tanyakan pertanyaan yang sama juga. Ya Ali, kalau mati hari apa bagusnya? Kata Sayyidina Abu Bakar, hari Jumat. Kata Sayyidina Ali, hari yang paling bagus, hari yang paling baik, hari yang paling mulia, hari yang paling agung. Lo pulito napasi banda-banda kalimah la ilaha illallah. Mau hari Jumat kek, mau Selasa kek, mau Arba'a kek, lo pulito napasi banda-banda la ilaha illallah. Sehingga kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya, akhir hayatnya yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk. Mudah-mudahan semua kita diberi hidayah oleh Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratil maut. Tapi dengan syarat dibiasakan, dibiasakan. Kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihyanya, harus ada riyadhah, harus ada pembelajarannya, harus ada latihannya. Setiap hari diusahakan zikir-zikir. Bu, saya ceramah di Bolmong Utara. Kalau di Bolmong Utara orang zikirnya yang dibaca sama, nadanya beda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Di kota ada lagi yang beda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat yang dibaca sama, nada bacaannya beda. Ada lagi orang Bolyohuto, DP nada beda lagi. Setiap orang punya nada masing-masing, tapi yang dibaca sama dengan yang tadi. Ada yang lebaran hari Jumat, ada yang lebaran hari Sabtu. Beda, tapi sepakat lebaran 1 Syawal. Cuma harinya yang beda, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Kenapa bisa beda? Karena metodenya beda. Yang hari Jumat pakai hisab, yang hari Sabtu pakai hisab dan ru'yah. Maka tidak usah ribut. Tamu abul hutaboti jalo puasa. Puasa betul hui 3 hari pertama, 3 hari pertengahan, 3 hari yang terakhir. Harap boleh bokiu-kiu. Boleh melihat 3 hari. Harap boleh bokiu-kiu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada diri kita masing-masing. Mari beramal ibadah. Mari beramal ibadah. Karena konsep hidup kita yang dijadikan oleh Allah ini konsep hidup yang bernilai ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menjadikan kita untuk ibadah. Maka semua yang kita kerjakan bisa jadi ibadah. Guru di sekolah mengajar jadi ibadah. Bu, ibu di dapur memasak jadi ibadah. Bu, berdandan untuk suami jadi ibadah. Maka berdandanlah untuk suami. Tapi ingat bu, suami sendiri bukan suami orang. Ibu mau nak di pesta kala-kala ti sehari ini. Mau di monu. An bongojam ngope itu huwali tatal walau kaca mampo kaca beti. To huwali tatal walau kaca polima to teras to kaca nako.
Tunggu sadiki kita miring. Ini yang tak tahu pengalaman amu. Belum selesai di kaca nako polima atau kaca spion lebih teron tunggu sadiki. Jampul itu lah ombak kaca. Behli uti jilbab sakaratul maut ma bubuh tak kabulu uti jilbab. Bu, berdandanlah untuk suamimu, maka itu bernilai ibadah. Jangan kau pergi ke kantor cantik, dalam rumah biasa-biasa saja. Jangan kau pergi ke pesta cantik, di rumah biasa-biasa saja. Jangan. Tapi cantik-cantiklah dalam rumahmu untuk suamimu. Bahkan ada hadis Nabi, mohon maaf Bu, mohon maaf. Apa kata Nabi? Jadilah engkau pelacur di hadapan suamimu. Apa maksud Nabi? Pintar-pintarlah menjadi daya tarik. Bu, kalau ibu tidak cantik, Allahu Akbar Bu. Bu, sekarang ini banyak sekali ti angel. Apa lemailat ya apa diuji? Hei, tipe itu amu nak de kandori, tipe itu amu nak de patali, tipe itu amu model bentor sepanjang jalan pergi dan pulang melihat yang cantik. Betul tidak Pak? Nah, dengar itu. Sepanjang jalan pergi dan pulang melihat yang cantik. Tapi ketika di rumah melihat istri yang cantik, maka semua yang di luar rumah kalah. Karena yang di rumah halal bin halal. Alhamdulillah. Tapi coba bayangkan Bu, coba bayangkan Bu, tipe itu mau nak de kandori, mau nak de patali, model bentor, pergi dan pulang melihat yang cantik, sampai di rumah brekele yang dia kali. Pakai daster tarabe lihat tuh uangnya lagi. Bolo paning bulumnya tahun prester. Bagaimana dia tidak mau tertarik dengan yang di luar Bu? Bagaimana dia tidak mau tertarik dengan yang di luar? Maka yang dikatakan oleh Nabi, jadilah engkau pelacur di hadapan suamimu, jadilah engkau daya tarik yang tidak terkalahkan di hadapan suamimu. Jangan remehkan itu Bu. Cantik. Jangan cuma buat bunga yang mau di mobil ini. Tipe itu tidak jaga bikin tumis bunga. Cantik Bu, cantik. Jangan beli daster yang 50.000 satu, jangan. 125, 150 daster begitu yang pakai di rumah. Supaya tipe itu gagah sekali tipe itu ini. Gagah. Harus cantik dalam rumah. Begitu juga Pak. Yang pura-pura bungolong. Pak, masuk kali ya istri cantik, kasih DP doi. Setuju Bu? Cantik itu butuh biaya Pak. Mau dikira penjaga gosodeng semen ini. Ini ibu-ibu mau suka glowing Allah. Cuma saya ingatkan Bu, jangan cuma muka yang glowing, leher hitam. Boleh bolia-lia Allah itu leher gosok-gosok ke sana dengan. Jangan kan buka jilbab sedua warna sama dengan bahatus. Bu ya. Konsep hidup kita dijadikan oleh Allah konsep ibadah. Jadi istri ibadah, jadi suami ibadah, jadi orang tua ibadah, jadi anak ibadah, bertetangga ibadah, bersaudara ibadah, berteman ibadah. Bahkan kata Nabi, almar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung agama temannya. Bagaimana pertemanan itu berpengaruh dalam ibadah? Agama seseorang tergantung temannya. Maka konsep hidup kita ini ibadah. Kalau nanti di hari kiamat ada yang tidak masuk surga, itu salahnya sendiri. Itu salahnya sendiri. Konsep kita ibadah kok tidak masuk surga. Maka mari Bapak Ibu, saya sering sampaikan, Ramadan supigi. Mudah-mudahan semua kita umur panjang, bertemu lagi Ramadan tahun akan datang. Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita semua. Tapi ingat,
nilai-nilai ibadah Ramadan jangan sampai pergi meninggalkan kita. Bangun malam tetap jalankan, baca Quran tetap rutinkan, sholat sunnah dijaga, puasa dibiasakan, Senin Kamis puasa sambil mengqadha Ramadan yang tertinggal. Jangan Ramadan pergi, ibadah-ibadah terlepas. Muti polima persiapan ketupat ya. Insya Allah menurut dengar Pak Wali di kota juga mau bikin ketupat di Taruna ya, di Taruna. Alhamdulillah ya, ketupat itu dah tradisi, kebiasaan. Apa boleh? Boleh, karena agama tidak menghilangkan tradisi. Yang dihilangkan oleh agama cuma dua. Hadirnya agama menghilangkan dua perkara. Yang pertama kesyirikan, yang kedua kejahilan. Bukan menghilangkan tradisi. Orang tawaf mengitari Ka'bah itu kan tradisi orang kafir Yahudi. Orang kafir Yahudi kalau tawaf telanjang, Bu. Laki-laki perempuan telanjang tawaf. Kenapa mereka tawaf? Menyembah berhala. Karena dulu sebelum Islam datang, dalam Ka'bah itu disimpan berhala. 360 berhala disimpan dalam Ka'bah. Maka mereka mengitari Ka'bah untuk menyembah berhala. Islam datang, tradisi itu tidak dihilangkan. Sampai sekarang masih ada orang tawaf. Yang dihilangkan kejahilannya. Kalau orang kafir tawaf dalam keadaan telanjang, umat Islam tawaf dalam keadaan semi telanjang. Bahasa saya. Kenapa semi telanjang? Karena pakaian ihram tidak boleh pakai pakaian dalam. Orang pakai ihram tidak boleh pakai pakaian dalam, tidak boleh pakai BH, pakai kolor, pakai cadar tidak boleh, pakai upia tidak boleh. Batal ihramnya. Datang agama tidak menghilangkan budaya, yang dihilangkan kesyirikan. Orang Arab jahiliyah tawaf menyembah berhala, tapi umat Islam yang tawaf menyembah falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kalian kepada Tuhan pemilik rumah, bukan menyembah rumahnya. Jadi agama itu bukan menghilangkan budaya. Alhamdulillah budaya ini ada uti buli talo ada ti tanggulio asali aaturu tonu tambah tili Pak Wali, tonu tambah tili imamu. Uti buli talo ada ti tak okara bata buli talo ada ti jati Pak Wali, tak okara bata buli talo ada ti tiba hati ta mau ngaturu teratur. Maka ketupat ini budaya yang dalam pemaknaan syukuran. Kenapa? Karena orang tua kita dulu. Ada hadis Nabi begini, man shoma ramadhana thumma itba'uhu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri kullih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan thumma itba'uhu sitta min Syawal, selesai puasa Ramadan, hari ini lebaran, besok mulai sambung 6 hari puasa Syawal. 6 hari puasa Syawal itu kata Nabi, kana kasiyamid dahri kullih. 6 hari puasa Syawal pahalanya seperti orang puasa setahun penuh. Itu yang disyukuri. Donggolo oma puasa Ramadan, wow donggolo oma puasa Syawal, disyukuri dengan ketupat. Bomasa tiaja puasa hinene amhama ketupat. Amjamolita belum maabut. Mau balik ngalontok kampung Jawa uti kanal bot lo motor mau patah. Karena mau ngalapung kalau nasi bulu. Dulu ketupatan itu syukuran. Bentuk syukur donggolo oma Ramadan, donggolo oma puasa Syawal, sehingga istilahnya bukan ketupat, bukalo sunnati. Bukalo sunnati. Ustadz lebaran ketupat, kalau ketupat ada lebaran, burasa mau taruh di mana? Burasa mesti ada lebaran burasa. Lebaran nasi bungo. Jadi bukan lebaran, bukan sunnati. Karena selesai puasa 6 hari sunnah.
Bentuk syukuran itu yang didoakan. Mau doa apa? Lapa tak mau rezeki katupa. Jangan tipe imam donggo hemo dua tiga tinggal lima hemonga. Soalnya kita orang bakul lagi mau pergi di sabla, ya pergi dong mana? Doa belum selesai. Didoakan dulu. Sebagian masyarakat Jawa Tondano itu masih ada khutbahnya, boleh. Karena khutbah itu nasihat, boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak wajib, hanya sunnah. Boleh. Boleh. Kemudian diawali dengan sholat duha, boleh. Boleh. Bisa dibikin sholat duha berjamaah, kemudian ada khutbahnya sekalipun pendek-pendek sebagai bentuk nasihat, boleh. Kemudian ketupatan sama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini khazanah kita, ini budaya kita, ini yang kita rawat dan kita jaga sebagai ciri khas Islam Nusantara, Islam yang berada di Nusantara. Luar biasa. Tahulun dalo anu tang ngadi-ngadi ulo ngadi-ngadi unu-unu. Dia lu Arab Saudi ngadi unu-unu. Dia tahulun dalo. Setiap akhir ayat selalu disambung amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Setiap akhir ayat amantu billah disambut oleh jamaah. Satu orang yang baca akhir ayat disambut amantu billah, aku beriman kepada Allah. Karena mau nak lihat tamu dong kalau patelo anak mantu, mari ngodaati anak mantu gila, cuma anak mantu gila wal lemah. Cuma anak mantu gila. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mari tidak ada pesan dari saya kecuali mari beribadah. Setiap kita akan menjumpai mati dengan keadaan kita masing-masing, tetapi mudah-mudahan semua dalam keadaan husnul khotimah. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang berniat haji Allah kabulkan, yang berniat umroh Allah segerakan, yang belum punya jodoh Allah beri jodoh, jodoh yang soleh dan solihah. Rumah tangga yang belum punya keturunan semoga Allah beri keturunan, keturunan yang soleh dan solehah. Yang banyak utang di koperasi, yang banyak kredit, semoga Allah beri rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah, agar mudah melunasi hutang. Semoga kita semua husnul khotimah. Semoga kita semua husnul khotimah. Semoga kita semua husnul khotimah. Kepada almarhum Bapak Yusman Taib, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima seluruh amal baiknya, dilipat gandakan pahalanya, diampuni khilaf salahnya, dimuliakan derajatnya. Semoga almarhum ditempatkan dalam syurga, amin. Wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa rahmatan lil alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hajan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min galabatid dain wa qahrir rijal. Awsilillahumma thawaba dzalika minna ilaih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana
وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.